Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya Neko Magdasi Aryati, bisa dipanggil Desi, nomor absen 29 dari kelas 11-3. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia yang dirumuskan oleh para Founding Fathers pada tahun 1945 kini berada pada ujian terberat di era digitalisasi yang ditandai ledakan informasi melalui smartphone dan internet berkecepatan tinggi. Nah, sama seperti artikel yang akan saya bahas tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi, di mana platform seperti TikTok, Instagram, dan Twitter menjadi medan perang ideologi tanpa batas teritorial, memungkinkan ideologi transnasional seperti radikalisme Islam garis keras, ekstremisme sekuler, serta liberalisme ekstrim menyusup dan menantang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, hingga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar tren sementara, melainkan ancaman struktural karena algoritma platform dirancang untuk memaksimalkan engagement melalui konten provokatif, menciptakan echo chamber di mana pengguna hanya terpapar opini serupa, sehingga memperlembah rasa persatuan dan memperdalam polarisasi etnis agama yang sudah rawan di Nusantara. Nah, contohnya itu seperti Pancasila lahir 1945 sebagai jiwa bangsa, tapi digitalisasi kini hantui dengan banjir info smartphone dan internet super. Artikel kuparan jelas gambarkan TikTok, Instagram sebagai perang ideologi tak terbatas, radikalisme Islam radikal, sekulerisme keras, liberalisme over serang semua sila Pancasila, serius jangka panjang, algoritma suka sensasi, ciptakan gelembung opini, lemahkan Bhinneka Tunggal Ika dalam konflik etnis agama rawan. Nah, dari pembahasan itu kita akan beralih ke soal yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di era digitalisasi. Yang pertama, apa yang dibahas pada artikel tersebut? Artikel tersebut membahas tantangan utama yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah era digitalisasi yang semakin maju, di mana teknologi informasi memudahkan penyebaran ideologi alternatif seperti radikalisme, ekstremisme, dan liberalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, dibahas juga dampak polarisasi sosial melalui media sosial yang memecah belah masyarakat, penyebaran hoaks atau berita palsu. Di era digital saat ini, penyebaran hoaks semakin menyebar dengan cepat melalui berbagai platform media sosial. Informasi yang tidak benar seringkali dibagikan tanpa verifikasi, sehingga menimbulkan kebingungan, keresahan, bahkan perpecahan di masyarakat. Untuk itu, kita perlu lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Selalu periksa kebenarannya, dan jadilah pengguna media digital yang cerdas serta bertanggung jawab. Atau berita palsu yang merusak persatuan serta ancaman terhadap nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Artikel juga menyoroti upaya pemerintah dan masyarakat seperti penguatan literasi digital, pendidikan karakter berbasis Pancasila, dan regulasi konten digital untuk mempertahankan relevansi ideologi di dunia maya. Yang kedua, kenapa bisa terjadi permasalahan yang ada dalam artikel tersebut? Permasalahan muncul karena akses informasi global yang mudah di era digital, memungkinkan ideologi bertentangan dengan Pancasila menyebar cepat,
terutama ke generasi muda. Media sosial memicu polarisasi dan hoaks yang merusak nilai persatuan serta keadilan. Ditambah regulasi pemerintah yang tertinggal dari kemajuan teknologi, keterbatasan pengawasan konten digital memperbentuk fragmentasi sosial dan ancaman terhadap integrasi bangsa. Nah, yang ketiga, bagaimana solusi solutif yang bisa Anda tawarkan sebagai generasi muda terhadap permasalahan yang dibahas dalam artikel tersebut? Sebagai generasi muda, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Pertama, tingkatkan literasi digital dengan selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum disebarkan. Selain itu, ciptakan konten edukatif berbasis nilai Pancasila seperti video pendek dan infografis di media platform sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang kedua, inisiasi kampanye kolaboratif secara daring, misalnya bersama-sama melaporkan akun yang menyebar konten negatif serta mengajak tokoh publik atau influencer untuk mengadakan diskusi virtual terkait nilai-nilai Pancasila. Pengembangan aplikasi pembelajaran Pancasila yang integratif juga dapat menjadi langkah strategis. 3. Memperkuat pendidikan Pancasila melalui kegiatan di sekolah atau perguruan tinggi, seperti workshop literasi media dan lomba debat mengenai tantangan di ruang digital. Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam konten permainan atau dunia virtual juga penting agar lebih relevan dan menarik bagi generasi muda. Yang keempat, apa kesimpulan yang bisa Anda tarik dari permasalahan pada artikel tersebut? Pancasila menghadapi ancaman serius dari digitalisasi, tetapi bisa memperkuat melalui upaya kolektif seperti literasi dan regulasi untuk menjaga persatuan bangsa. Era digital harus dimanfaatkan sebagai alat penguatan ideologi, bukan penghancur. Dengan peran aktif generasi muda, Pancasila tetap menjadi panduan utama jika semua pihak berkontribusi menjadi nilai di tengah teknologi. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.